Jadi bukan hanya untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bahwa nanti kalau terpilih mereka harus menjalankan itu. Tapi bagi kami menjadi bagian perjuangan yang akan terus menerus. Sebenarnya ada nggak ada pilpres, perjuangan Pancadharma ini itu tetap kita usung. Riset itu harus menghasilkan data yang presisi dong, precision data. Kalau data yang dipakai adalah pseudodata, lah gimana mau mencapai kesejahteraan rakyat, ya kan? Ya. Yang sejahtera pemburu rente aja yang mainin data. Setuju dengan pernyataan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan pemimpin itu berbicara harus berbasis data. Negara yang kuat datanya, yang mampu menganalisis data, maka dia bisa maju. Kami menggagas sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi. Dan itu alhamdulillah sudah ada beberapa daerah yang mengapresiasi dan kita sedang bekerja keras. Karena penguatan terhadap otonomi daerah itu juga perlu angka-angka yang real. Ya. Sehingga perimbangan keuangan pusat dan daerah itu lagi-lagi bukan berbasis asumsi, bukan berbasis kedekatan dengan penguasa. Beberapa waktu lalu ada video yang viral ya, Pak Mahfud menyatakan jangan sampai ada kecurangan dalam pemilu lah, karena itu nggak berkah gitu. Dan Indonesia nanti justru kalau hasil pemilunya curang, maka akan justru membawa ketidakberkahan. Nah, yang menarik di samping Pak Mahfud ada sosok Rieke Diah Pitaloka. Dan acara itu adalah dalam rangka acara yang digagas oleh Rieke sebagai Ketua Umum Laju Indonesia. Rieke, selamat datang lagi ke Main TV. Mas Sahal, assalamualaikum semuanya pemirsa. Nah, yang menarik selalu yang assalamualaikum itu tamunya. Ini yang selalu Rieke, saya yang malah harus menjawab. Oke, bisa diceritakan nggak itu sebelum kita bicara tentang poinnya Pak Mahfud itu, Laju Indonesia yang melahirkan 5 Pancadharma. Bisa diceritakan nggak itu gimana ininya? Jadi Laju Indonesia itu singkatan dari Laskar Juang Indonesia. Tapi bisa juga dimaknai Indonesia harus melaju, gitu ya. Dan ini adalah organisasi kemasyarakatan yang saya buat hampir kurang lebih 7 tahun. Jadi kerja kita adalah di bidang sosial dan kemanusiaan. Kami bergerak dalam pendampingan advokasi kasus-kasus masyarakat, kasus kesehatan, bencana alam, dan kita ada kelas untuk pembekalan bagi anggota untuk bisa mengadvokasi mereka yang sakit, atau kemudian ada masalah dengan BPJS-nya misalnya, atau orang tidak punya BPJS. Jadi gerakan di akar rumput lah ya untuk bagaimana saling tolong-menolong, solidaritas sosial, ada tim dapur umum untuk bencana alam, dan macam-macam lah ya pekerjaan kita gitu. Ini Laju Indonesia ya. Jadi dan udah 7 ada tahun. Laskarpreneur. Laskarpreneur itu kita membina UMKM dari mulai perizinannya sampai mencari bantuan permodalannya sampai kemudian juga pendaftarannya, patennya dan sebagainya. Kita akan membantu UMKM dengan syarat dia mau membantu mengadvokasi orang lain gitu. Jadi cukup dan di Jawa Timur itu kita juga ada jaringan di sana. Kemarin itu kita deklarasi Laju Indonesia yang nasional, justru kita posisikan tidak di Jakarta tetapi di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini di mana? Surabaya. Di Surabaya. Karena gerakan kita awal dulu itu termasuk dengan teman-teman aktivis buruh, saya maksudnya dimulai dari Jawa Timur sebetulnya. Gitu. Jadi kemarin alhamdulillah meskipun mereka sibuk, mereka tetap bisa datang ya. Ya, dan itu dihadiri oleh Pak Mahfud. Dan itu dihadiri oleh Pak Mahfud. Jadi pernyataan Pak Mahfud yang viral di dalam videonya viral itu dalam rangka setelah acara ya. Jadi Pilpres ini Laju Indonesia menyatakan bersama Ganjar Mahfud. Laju Indonesia bersama Gama. Laju Indonesia bersama Gama. Gama itu adalah huruf ketiga dalam alfabet yang menggambarkan karakter seseorang yang dia mampu memberikan solusi, orang yang tidak segan membagi ilmunya begitu, dan selalu dalam berkomunikasi itu dia memberi ruang pada orang lain. Terus karakter Gama itu beda dengan Alpha.
Kalau alfa kan lebih dominan ya. Nah, terus itu yang tadi yang Rike sebut soal Pancadharma itu ya, Pancadharma Gama. Bisa dijelaskan nggak itu? Jadi kami bukan relawan musiman 5 tahunan by order Karena lagi Indonesia Pilpres, sudah existing ya. Ya, dan bahkan kita punya jaringan kepala-kepala desa yang sedang mengawal pendataan presisi di pedesaan, di kelurahan gitu. Jadi jaringannya cukup luas. Nah, Pancadharma itu adalah kontrak politik kami bersama Ganjar Mahfud bersama publik gitu. Jadi bukan hanya untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bahwa nanti kalau terpilih mereka harus menjalankan itu, tapi bagi kami menjadi bagian perjuangan yang akan terus menerus. Sebenarnya nggak ada pilpres, perjuangan Pancadharma ini itu tetap kita usung. Ya, pertama isinya adalah bagaimana memperjuangkan kembalinya visi dan misi ke mandat pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu panca yang pertama, dharma yang pertama ya. Visinya adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Misinya adalah membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar pada Pancasila. Nah, itu kan perjuangan kita semua harus ya. Yang kedua kemudian adalah memperjuangkan terwujudnya 5 bidang kesejahteraan rakyat. Jadi Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur itu kemudian pencerminannya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang bukan hanya makmur tapi adil. Karena kita bukan negara liberal ya. Kita bukan hanya welfare state ya. Tetapi harus ada keadilan di mana ada amanat konstitusi 5 bidang kesejahteraan rakyat, yaitu hak rakyat atas sandang pangan dan papan, hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan, terpenuhinya hak rakyat atas kesehatan, pekerjaan yang layak, dan jaminan sosial, meliputi 5 jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Yang keempat adalah terpenuhinya hak rakyat, ini juga menjadi sangat relevan terhadap kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, dan yang terakhir adalah terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Nah, itu kan bukan hanya momen pemilu 5 tahunan, tapi seterusnya harus kita perjuangkan bersama. Kemudian yang ketiga adalah memperjuangkan semua kebijakan pembangunan itu harus evidence-based policy. Kebijakan pembangunan berbasis riset dan ilmu pengetahuan ya. Dan teknologi. Ya, ini kita udah bahas di dalam dan itu adalah amanat para pendiri bangsa sebetulnya. Betul. Kalau zaman dulu sudah evidence based ya, dan kemudian sudah dalam format triple helix, masa sekarang enggak sih? Malu dong sama orang-orang zaman dulu yang teknologinya akses tidak secepat, semudah sekarang begitu ya. Dan dari kebijakan yang berbasis riset itu tidak bisa lagi hanya asumsi atau keinginan personal rezim yang sedang berkuasa, dan tidak sustainable. Itu harus berkelanjutan, berbasis riset yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, moral, etika, dan secara hukum. Nah, sebentar, saya ini dulu supaya lebih jelas. Jadi berbasis riset itu artinya kebijakan itu tidak hanya melulu berdasarkan asumsi. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Kemudian tidak boleh berdasarkan semata-mata keinginan personalnya si penguasa, yang berkuasa. Oh, kemudian lagi pantasnya aku lagi mau bikin ini ya, entar bulan depan aku ganti kayaknya males gitu. Iya, jadi seanggot-anggotan gitu. Ya, itu sungguh membagongkan buat gue. Nah, yang ketiga tadi harus sustainable gitu kan, karena ini evidence based policy Oleh gitu ya. Karena itu kebijakan pembangunan idealnya tidak jangka waktunya bukan 5 tahunan. Seharusnya memang benar tuh para pendiri bangsa yang pertama kali menyusun roadmap pembangunan Indonesia 8 tahunan. Jadi momen elektoral 5 tahunan, tapi momentum pelaksanaan kebijakan pembangunan 8 tahunan. Jadi rezim sekarang itu melanjutkan kebijakan pembangunan sebelumnya, rezim yang akan datang itu wajib melanjutkan kebijakan pembangunan yang sebelum dia gitu kayak gitu. Itu jadi yang ketiga tuh ya, evidence based policy. Lagian hari gini nggak evidence based policy, ya banyak nis lah. Ya kan?
Nah, terus ini juga terkait nih poin keempat nih dengan yang ketiga ya, memperjuangkan lahirnya Big Data Indonesia berbasis data desa kelurahan, presisi sebagai data dasar kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Bisa dijelaskan nggak? Berhasil riset itu harus menghasilkan data yang presisi dong, precision data. Kalau data yang dipakai adalah pseudo data, gimana mau mencapai kesejahteraan rakyat? Ya kan? Yang sejahtera pemburu rente aja yang mainin data, yang bisa ngotak-ngatik data, yang bisa mengakses pendataan. Ya, sehingga kemudian setelah kebijakan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, riset dan inovasinya, harus ada turunannya data yang akurat, aktual dan relevan. Aktual dan relevan. Data ini adalah data yang menggambarkan kondisi real masyarakat, kebutuhan real masyarakat, dan potensi setiap desa kelurahan yang bisa menjadi kekuatan ekonomi. Potensi ekonomi yang bisa menjadi kekuatan ekonomi. Apakah bisa? Bisa, kan udah dijawab di disertasi. Iya, nah ini yang saya mau sebut. Jadi ini sebenarnya soal poin keempat ini kan sudah menjadi menjadi bahan, menjadi tema disertasinya Rike ya. Dan kita pernah bahas ini gitu ya. Dan kalau mau menolak gagasan itu, balas lagi pakai disertasi. Oke, ini tantangan. Oke, terus kemudian yang terakhir dari Pancadharma. Dan sorry, saya setuju dengan pernyataan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan pemimpin itu berbicara harus berbasis data. Negara yang kuat datanya, yang mampu menganalisis data, maka dia bisa maju. Itu ada statement yang terakhir tuh, Bu Sri Mulyani ya. Saya kira itu ada kaitannya karena sekarang ini Big Data Indonesia tuh harus tentang data yang terintegrasi antara kementerian dan lembaga jadi satu data Indonesia ya, yang mengintegrasikan antara data spasial yaitu peta, baik peta administrasi penduduk sampai peta infrastruktur, peta land use dan sebagainya, topografi gitu, dan dengan kemudian data-data angka yang menghasilkan data analisis dan data kategori. Misalnya analisis tentang stunting. Jadi ngomongin harus menyelesaikan stunting. Datanya mana? Itu kan harus ada data yang akurat, titik. Dan kita bisa memetakan, pemuda-pemudi desa sudah kita buktikan bisa memetakan titik coding. Rumah mana yang stunting? Mana rumah yang pada SDGs ya, SDGs itu memberikan sumbangsih kemiskinan ekstrim di sektor pendidikan. Kita bisa dengan parameter 208 parameter. Dari situ baru bisa keluar, targetnya ternyata dari data real ini misalnya ada 100.000 penderita stunting. Data itu kemudian dianalisis apa penyebabnya dengan 208 parameter. Apakah kemiskinan atau faktor usia dini begitu ya. Dan ini kan tidak bisa dipisahkan. Menyelesaikan stunting bukan hanya dengan mengatasi anak berusia 2 tahun ke bawah. Tetapi pencegahan stunting, penanganan stunting, lalu kemudian bagaimana langkah ke depannya, itu membutuhkan data yang akurat. Nah, kebijakan yang sekarang ini kan juga dibahas dalam disertasinya Rike ya, tentang problem dari kebijakan yang ada sekarang, seberapa jauh mereka sudah evidence-based policy, dan seberapa jauh sudah memanfaatkan data yang akurat. Karena kan yang ada juga pseudo data kan. Nah itu gimana menurut Rike? Saya tidak akan menjawab secara detail singkat aja. Tapi kalau datanya akurat, tidak akan ada subsidi yang melenceng. Kalau datanya akurat, tidak akan ada bansos yang meleset. Kalau datanya akurat, tidak akan ada manipulasi data pemilih-pemilu. Kenyataannya itu yang terjadi ya? Ya, kalau saya ini ya, boleh di googling lah. Bawaslu menyatakan DPT bermasalah. Sampai ada WNA yang bisa punya hak pilih, bagaimana? Ya, kemudian bahkan ada data desa fiktif yang masih mendapatkan anggaran. Begitu Bu Sri Mulyani tahu, langsung ditarik anggaran desa itu, gitu. Ya. Oke, ini saya mau masuk lagi ke Pancadharma deh. Ini karena ini topiknya akan panjang sekali kalau ngomong soal dari data desa, dari data yang akurat, aktual, data presisi kelurahan, desa kelurahan di kabupaten kota yang kemudian menjadi big data kabupaten kota, naik menjadi big data provinsi dan kemudian menjadi big data Indonesia ini,
Maka kemudian yang terakhir adalah memperjuangkan hadirnya otonomi daerah dalam perspektif negara kesatuan yang kemarin sudah kita bahas. Ya, betul. Karena konsep otonomi daerah ini harus berbasis pada data yang akurat. Sehingga kami menggagas sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi. Dan itu alhamdulillah sudah ada beberapa daerah yang mengapresiasi dan kita sedang bekerja keras. Karena penguatan terhadap otonomi daerah itu juga perlu angka-angka yang real. Sehingga perimbangan keuangan pusat dan daerah itu lagi-lagi bukan berbasis asumsi, bukan berbasis kedekatan dengan penguasa. Ya, kepala daerah yang lagi deket, oke, dikasih program banyak. Tapi berdasarkan kebutuhan, kondisi real dan potensi real. Nah, terus yang kan ini Pancadharma dari Laju Indonesia ini kan kemudian dititipkan ke Gama ya, ke Ganjar Mahfud. Nah, seberapa jauh menurut Rieke Gama ini bisa mengadopsi dan juga memperjuangkan Pancadharma yang poin-poin yang terutama soal tadi itu evidence based policy, pentingnya big data, otonomi daerah berdasarkan data yang akurat dan seterusnya. Menurut Rieke gimana? Seberapa concern, seberapa peduli Ganjar Mahfud terhadap hal-hal semacam itu? Menurut saya, karena saya cukup kenal lama sebagai kolega Mas Ganjar di DPR juga, bagaimana concern-nya terhadap data penduduk, bagaimana concern-nya terhadap jaminan sosial, dan juga bagaimana persoalan konflik lahan, karena beliau ada di Komisi 2, lalu otonomi daerah yang diperjuangkan ya, agar kita tidak sentralistik tapi otonomi daerah dalam NKRI. Namun demikian, Mas Ganjar saja tidak cukup. Kalau Mas Ganjar udah sampai praktek lah ya, dan praktek itu tentu belum 100% maksimal. Tetapi gagasan itu menjadi penting ada di kepala pimpinan yang disatukan dengan kekuatan kolbunya. Sehingga kemudian apa yang kemampuannya berpikir memiliki gagasan itu juga berbasis pada empati untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan tercapainya 5 bidang kesra. Kalau saya cukup dekat dengan Mas Ganjar, orangnya komit terhadap hal itu ya, karena beliau juga sama lah, kita berasal dari keluarga yang raskin ya. Sama juga. Loh, dirimu kan anak Jaksel kok raskin? Anak Jaksel orang dari kampung gini. Terus dan kemudian Pak Mahfud ini sangat dibutuhkan. Karena pada akhirnya Pancadharma ini adalah perwujudan dari amanat konstitusi. Harus semuanya yang tadi ya, mau evidence based policy, mau kemudian big data, mau kemudian anggarannya untuk 5 bidang kesra, itu kan pada akhirnya masuk pada politik legislasi peraturan perundang-undangan dengan hierarki pada pasal 7 pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan terus sampai peraturan bupati dan wali kota. Yang hierarkinya itu yang di bawah tidak boleh melampaui yang di atasnya. Dan pada akhirnya tidak boleh melampaui, melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu semua Pancadharma ini menurut kami yang di Laju Indonesia ya harus dikawal oleh 2 orang yang mengerti praktek dan tahu politik legislasi, politik anggaran karena sudah pengalaman. Ini mimpin negara loh. Ya bukan soal kita bersantuy-santuy, bukan. Bukan kami tidak ingin anak muda, enggak. Saya juga pernah muda dan sekarang juga masih kelihatan muda lah. Aduh, ya jadi saya kira ya ini bisa dijalankan, balik lagi negara ini membutuhkan pemimpin ini apa namanya, duit tunggal ya? Duit tunggal. Duit tunggal orang yang mengerti soal prakteknya, tetapi orang yang mengerti jadi orang yang ngerti soal praktek legislasinya dan eksekusinya dalam diwakili sosok Mas Ganjar, karena kan dia pernah di legislatif dan di eksekutif ya. Terus Pak Mahfud. Meskipun Pak Mahfud juga pernah. Iya, Pak Mahfud tetapi pernah. heavy-nya di Pak Mahfud kalau kami menilainya adalah memperkuat, mengembalikan kembali
Indonesia sebagai negara hukum. Karena semua ini pancadharma ini pada akhirnya harus politik hukum. Ya. Politik anggaran pun harus menjadi politik hukum, baru duit tuh bisa turun, ya kan? Ya, betul. Nah. Jadi pada akhirnya, karena ini juga kan Rike pernah sebut bahwa Indonesia kan Rechtsstaat kan, jadi negara bukan hukum. Mahstat belaka. Bukan Mahstat. Gitu. Belaka. Dan itulah kenapa ketika penyusunan roadmap pertama, Bung Karno menyerahkan salah satu pemimpin ketua yang mengarrange, mengkomunikasikan, mengonstruksikan dalam format negara hukum. Semua roadmap itu menjadi ditetapkan menjadi TAP MPRS nomor 2 1960 waktu itu, dengan dipimpin oleh seorang ahli hukum, Profesor Dr. Mr. Muhammad Yamin. Yamin, ya. Ya Jadi kan? Pak Mahfud ini adalah M. Yamin zaman now. Bagi saya. Iya, dan memang Saya dia pengagum mewakili- Yamin nih. Ya, betul. Karena kalau nggak ada Muhammad Yamin, saya kira tentulah setiap orang ada positif negatif. Ya. Tetapi menjaga untuk semuanya dalam koridor hukum, peran seorang Muhammad Yamin tidak bisa kita lupakan. Betul.